Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wira. Apa kabar Bang Wira? Salam Pak. Oke. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Bang Wira. Bang Andi Wira Primawan ya. Iya Pak. Jadi pertama terima kasih nih Bang Wira. Biasa saya manggilnya Pak Wira atau Bang Wira. Jadi pemirsa Planet Traksi, hari ini kesempatan ada satu narasumber ya, seorang praktisi langsung dari divisi traksi, namun kali ini adalah divisi traksi di perkebunan karet gitu ya Bang Wira ya. Nah Bang Wira inilah staf asisten yang mengepalai divisi traksi di perkebunan karet, perusahaan swasta besar, perkebunan besar di Indonesia, dan berlokasi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba ya Bang ya. Dan saya tadi nyebut Kajang, ingat sekali waktu itu ya, di dekat perkebunan tuh ada istilahnya apa, destinasi wisata apa tuh Bang, kalau Kampung Kajang itu penyebutannya? Kawasan adat Pak. Kawasan adat Kajang. Oh iya, ya kawasan adat ya. Di situ ada apa namanya, kearifan lokal dari masyarakat suku Kajang ya Bang ya. Namun untuk masuk ke sana kita juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ya waktu itu. Ini sekedar interupsi info atau intermezzo aja. Mungkin kita langsung ke poinnya aja. Bang Wira mungkin di sini bisa bantu informasi khususnya ke pemirsa ya, siapapun lah termasuk para pemangku kepentingan divisi traksi. Memang rata-rata perkebunan di Indonesia ini adalah besar-besar, yang besar-besar itu rata-rata didominasi oleh komoditas kelapa sawit. Nah, namun dari perusahaan yang sama, komoditas crop itu sendiri juga tidak hanya kelapa sawit, tapi ada juga karet, ada juga coklat, dan satu lagi teh ya, dan tebu gitu ya. Nah ini kebetulan Bang Wira kesehariannya adalah memimpin divisi traksi yang ada di perkebunan karet tersebut, dan saya juga pernah hadir ke situ menuju tempat Bapak ya. Waktu itu bahkan kita juga melihat satu pekerjaan doser yang waktu itu sedang mengerjakan terasan ya kalau nggak salah ya Bang ya. Betul Pak, di lokasi itu. Ya, tapi itu juga ada tahun berapa itu saya lupa, itu Bang 2017. Artinya 5 tahun lewat itu kalau nggak salah itu. 2017 atau 16 ya Bang ya, kalau nggak salah itu ya. Ya, jadi saya waktu itu ke Sulawesi Utara, terus ke Sulawesi Tenggara. Kebalik, saya dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Utara, baru ke Banyuwangi waktu itu. Nah, Bang Wira ini tidak berpanjang lebar, mungkin Bang Wira bisa menjelaskan tugas pokok dan fungsionalnya dalam keseharian Abang untuk mengcover perkebunan yang saya juga lupa itu luasnya berapa gitu ya, dan apa namanya, armada Abang tuh komposisinya, alat beratnya apa, kemudian mungkin transporternya lebih banyak traktor daripada truk mungkin ya kalau nggak salah. Kemudian dari situ apakah ada istilahnya tuh, kalau di perkebunan sawit kan, bahkan di coklat tuh ada restan, apakah di karet itu ada restan dan sebagainya gitu Pak. Mari dipersilakan Bang Wira. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi kesempatannya kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran Pak mengenai proses produksi di perkebunan karet Pak. Ya.
Pak. Jadi untuk rutinitas sendiri dari divisi kami itu Pak, yaitu divisi traksi di mana di setiap pagi hari itu pertama-tama diawali dengan briefing dulu Pak, briefing pagi. Ya, Nah, saya rasa umum sama semua pada dunia perkebunan Pak. ya, lingkaran pagi. Ya, Iya, antrian pagi Pak. ya, Itu setelah melakukan antrian pagi itu Pak, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengecekan harian atau weekly service Pak, daily check terhadap unit-unit yang ada. Dan kemudian untuk transportasi sendiri Pak, ini kita ada dua unit tipe Pak yang digunakan untuk mengangkut hasil produksi. Ada traktor dan ada truk Pak. oke, Jadi untuk divisi-divisi yang medannya memang agak sulit, yang susah dilewati truk Pak, kita menggunakan traktor ya, dengan membawa gandengan Pak, atau trailer ya, tangki Pak. ya, Iya, Pak. Kemudian iya. kapasitas kita sendiri di sini, kapasitas tangkinya itu 3 ton 500 Pak. 3 ton ya Pak ya. Iya Pak. Oh ya, artinya tadi yang dikatakan oleh Bang Wira ya, transporter itu sendiri bisa dump truck maupun traktor beserta trailer ya, gitu ya, Iya, mengangkat satu tank ya, tangki ya Pak ya, Iya, Pak. tangki untuk menampung istilahnya apa tuh Bang, getah itu Bang, yang ada di Jadi hasil di desa. perkebunan karet ini ada 2 jenis hasil produksi utamanya Pak. Ada latek yang berbentuk cair Pak. Kemudian ada lam juga Pak, yang karet lateknya yang sudah membeku itu Pak. Lam itu membeku ya. Terus satu lagi Iya, tadi Pak. apa Pak, latex Latek Pak yang cair Pak. yang cair. Dan dua-dua kondisi tersebut dimasukkan dalam tangki semua ya Bang ya. Iya Pak, untuk lateknya masuk ke dalam tangki, kemudian untuk lamnya itu dia di sampingnya Pak, di sisi sebelahnya memang ada ruangannya Pak. Oh, baik, baik, baik. Nah, dalam satu unit tersebut dia itu kalau kapasitasnya 3 ton sampai 5 ton itu terisi semua kah Bang, atau hanya sebagian saja ya Bang ya, sebagai gambaran gitu loh Bang. Iya Pak, jadi sebenarnya kalau kondisi kita saat ini yang musim kemarau juga Pak, jadi untuk hasil produksinya agak menurun kan Pak. Jadi biasanya satu tangki itu penuh Pak. Jadi kalau kondisi di sawit seperti ada buah destan, kalau di perkebunan karet ini tidak ada Pak. Jadi semua hasil produksi hari itu harus diangkut ke pabrik Pak. Oh gitu. Jadi tidak ada restan, namun semua produksi itu hasil lam maupun dari latex itu langsung menuju pabrik ya Pak ya? Iya Pak. Dan Oke. diusahakan secepat mungkin Pak, supaya lateknya itu tidak membeku Pak. Karena kalau yang membeku sudah rusak Pak. Oh, oke, oke. Istilahnya pabrik itu apa Pak namanya Pak? Rubber factory atau apa? Ram rubber Pak. Clam Rubber Factory, CRF ya? Iya Pak. Oh iya. Oke, Pak Bang Wira, kalau dari unit yang ada tadi dikatakan damnya truknya 2, terus si traktornya sekian itu sudah mencukupi kah Pak mencakup hektaran yang ada di sana Pak? Karena saya lihat kan gimana Pak? Dari segi hektaran sudah mencukupi Pak jumlah unit kita di sini Pak. Oke. Karena jalan produksi Bapak itu nggak seperti perkebunan sawit ya Pak ya. Artinya para pengutip itu tadi latex maupun pengutip lam tadi itu mereka semuanya juga ambil dari mangkok-mangkok itu ya Bang ya. Dan Iya, bisa Pak. jalan kaki gitu ya. Jadi kalau gambaran panen dari perkebunan karet itu Pak, jadi hasil produksi yang di pohon karet itu Pak kan ditampung dalam sebuah mangkok Pak. Jadi biasanya satu orang pengeris itu bisa menderes sekitar 130 pohon Pak atau pokok. Jadi Satu setelah hari? dideres, iya Pak, satu hari. Jadi untuk pembagian seksinya atau ancaknya pun di sini terbagi 3 seksi Pak, seksi A, B dan C Pak. Ya jadi setelah karetnya dikumpulkan di dalam mangkok ini, si penderes mengumpulkan kemudian menyetorkan ke stasiun latek Pak. Nanti dari stasiun latek tersebut dijemput menggunakan traktor untuk dibawa ke pabrik Pak. Oke, ini gambarannya jadi ada ancak A, B, C
kemudian satu penderes. Penderes ini artinya petugas yang manen ya istilahnya ya. Jadi Iya, Pak. dia dalam satu hari kapasitas mampu sampai 130 pokok atau pohon Iya, dalam satu ancak ya Pak ya. iya, Pak. Betul. Nah, kemudian dia besoknya akan melakukan maju lagi ke B gitu ya Pak ya. Tadi A, Iya. terus B, terus C gitu ya. Iya, Pak. Dan itu kumulatifnya sama ya, 130 A, 130 B, 130 C gitu ya Pak ya kira-kira ya. Iya, Pak. Sama, Oke. Pak. Ancak pertama itu adalah apa istilahnya? Kalau ngulitin itu apa Pak istilahnya? Deres ya. Kenapa, Pak? Kalau yang pertama tadi kan aktivitas pertama itu dia istilahnya kalau membuat luka kulit apa Pak? Menderes, Pak. Itu deres ya. Terus yang kedua tadi Pak. ngumpul ya. Iya, Pak. Yang apa ngumpul dari si latex. Iya, Pak. Jadi setelah dilakukan deres itu kan Pak, getahnya keluar, Pak. Kemudian dikumpulkan ke dalam mangkuk, Pak. Nanti setelah semuanya dikutip, Pak, setelah jam kutipnya biasanya jam-jam pukul 10.30, Pak. Atau 4 sampai 5 jam setelah didereskan, Pak. Getahnya sudah mulai mengering. Lateknya dikumpulkan, Pak, untuk disetorkan ke stasiun tangki yang ada di lapangan, Pak. Ah, jadi 3 aktivitas itu Pak Wira itu dilakukan oleh satu orang yang sama ya Pak? Atau memang Satu orang yang sama, Pak. satu orang yang sama untuk 3 kegiatan dalam satu hari, atau orang yang sama melakukan satu kegiatan A dalam satu hari gitu Pak, dan besoknya dia kegiatan B. Satu orang yang sama melakukan kegiatan yang sama di seksi yang berbeda, Pak. Iya. Atau di wilayah yang berbeda, Pak. Oke, ini maaf ya saya nanya terus nih karena buat dapat apa gambaran Bang Wira. Iya, Jadi satu orang itu juga sudah jelas deskripsi kerjanya adalah pertama menderes, kedua mengutip, ketiga adalah mengantar langsung ke stasiun gitu ya Bang ya istilahnya ya. Stasiun itu kan boleh dikatakan TPH ya, tempat pengumpulan hasil ya, kira-kira seperti Iya, itu kan Bang ya. Dan di TPH itulah yang nanti dijemput oleh transporter DT maupun transporter si traktor gitu ya Bang ya. Dan Iya, Pak. dan kapasitas TPH-nya itu juga pakai tangki atau memang tangkinya itu nanti isi ulang gitu Bang? Pakai multibin Di atau gimana? TPH-nya itu ada tangkinya sendiri, Pak. Ada tangkinya sendiri? Iya, Pak. Oh, Jadi oke. nanti setelah traktor datang dengan trailernya baru dituangkan, Pak, atau dipindahkan menggunakan pipa, Pak. Oh, jadi masih mentransfer ya, tidak diangkut sama tangki-tangkinya ya. Oke. Tidak, Pak. Oh ya. Oke, itu kalau itu oke clear. Tapi yang tadi saya masih tertarik itu dengan satu orang melakukan satu pekerjaan yang sama dalam satu ancak yang sama, atau memang satu orang dalam satu hari itu melakukan 3 ancak pekerjaan gitu Bang, atau memang satu hari satu ancak deres, besoknya satu hari satu ancak untuk ngutip beserta sampai ke tangki tadi Bang, TPH. Iya, Pak. Jadi untuk aktivitas penderes itu, Pak, dia dalam satu hari itu pertama dia melakukan dulu deres, Pak. Iya. Deres untuk mengeluarkan data karet, Pak. Kemudian ditunggu, Pak, hingga 4 jam. kira-kira getahnya sudah mulai mengering kan, Pak. Iya. Kemudian dikumpuli, dikutip, Ah. kemudian diantarkan ke tangki, Pak. Stasiun Oke, jadi itu dalam satu hari itu Bang ya? dalam satu hari, Pak. Oke, dan Jadi itu tadi pokoknya, Pak, 130 pokok itu Bang ya dalam satu hari itu? iya, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi memang luar biasa ya. Dia itu pertama deres 130 gitu Bang. Mungkin dia durasi hampir 4 jam gitu kan. Dia datang lagi ke titik pertama deres tadi. Dia kutip gitu kan Bang. Gitu ya. Habis kutip baru dia kumpulkan di TPH tadi ya Bang. Iya, Pak. Nah, itulah satu hari kerja dia gitu ya Bang. Iya, Pak. Kemudian besoknya pindah ke seksi B-nya lagi, Pak. Ke Seksi B, Pak, atau ke Oh iya. Sip. Iya. karena dia untuk pun karet sendiri itu, Pak, setelah dilakukan deres dia biasanya diistirahatkan dulu, Pak, Oke. 2 hari untuk dipanen lagi, Pak. Berapa hari Bang? 2 hari? 2 hari, Pak. Makanya ada 3 seksi, Pak. Oke. Ya.
Bang Wira, 1 hektar lahan itu berapa pokok ya Bang ya? Dia untuk standarnya itu sekitar 550 pohon, Pak. 550 ya, oke. Dan usianya berapa lama itu Bang ya? Ingat, tahu nggak Bang ya? Usianya, Pak, untuk usia produktifnya itu 25 tahun, Pak. Oke, replanting 25 tahun ya. Iya, Pak. Untuk Dan dia mulai panennya di umur 5 tahun, Pak. 5 tahun, oke. Artinya dia punya usia produktifnya di 20 tahunan ya Bang ya, kira-kira. Iya, Pak. Di usia 6 tahun, Pak. Iya, iya. Dan musuhnya api ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Buat Iya. karet itu ya. Kalau hamanya mungkin nggak banyak ya hamanya ya. Iya, Pak. Kalau hamanya saya kurang. Iya, iya, iya. Betul, betul. Jadi memang menarik sekali ini kalau menariknya itu ternyata proses atau bisnis prosesnya tidak panjang gitu ya, cukup singkat, dan tetap ditimbang gitu ya Bang ya, semua dapat hasilnya dari TPH itu tetap ditimbang di pabrik ya Bang ya. Betul, Pak. Ya, ya, ya. Saya melihatnya bisnis prosesnya nggak panjang, cukup singkat. Dan pertanyaan berikutnya sendiri, yang dilakukan divisi traksi itu perawatannya berarti juga tidak terlalu kompleks ya Bang ya, yang dikatakan ya. Iya, Pak. Iya. Lebih ke arah preventif yang sudah terjadwal gitu ya. Namun kejadian-kejadian yang sifatnya accident yang menyebabkan satu korektif action seperti perbaikan repair yang tidak terschedule, ada nggak Bang ya kejadian-kejadian? Ada juga, Pak, kejadian seperti itu, Pak. Oke, tetap ada ya. Tetap ada, Pak. Namun kita antisipasi dengan melakukan stok spare part kan, Pak. Stok apa Bang? Spare partnya, Pak. Oh, spare part, oke, bagus, benar itu Bang, betul sekali. Karena kita tahu lah ya dari Bulukumba, ya mungkin ada lah toko-toko spare part kendaraan gitu ya. Tapi mungkin yang banyak itu adalah jenis-jenis truk ya. Tapi kalau yang udah traktor dan sebagainya itu mungkin masih masuk ke kota itu, kota besar atau ke kota Makassar ya. Iya. Dan berapa kilo Bang dari tempat Abang ke Makassar tuh? Saya jauh banget. Kalau dari Makassar ke lokasi saya ini sekitar 175 km, Pak. 175, jauh sekali. Dan saya Iya, Pak, ada 5 kabupaten, Pak. Iya, ada 5 kabupaten dan saya ingat sekali pemandangannya bagus-bagus itu, terutama waktu lewat Bantaeng ya. Waduh, kalau lihat Bantaeng tuh bagus tuh pemandangannya itu. Termasuk kita waktu itu Bang makan Irex. Iya, Pak, Irex. Apa Bang namanya? Irex. Iya, Pak, Irex. Itu khas sekali itu, saya nggak bisa lupa itu, karena itu sebenarnya tape ya, kayak tape ya Bang ya, kayak singkong. Iya. Dari singkong, Pak. Iya, itu luar biasa enak sekali itu. Kita makan di mana Bang? Waktu itu lupa saya. Di tempat pelelangan ikan itu, Pak, di Sinjai, Pak. Oh iya, tempat pelelangan ikan. Saya nggak lupa itu. Ingat sekali. Ya, dan satu-satunya yang saya bisa sebut bahwa perkebunan karet ini benar-benar yang ada di Bulukumba, sejak saya turun pesawat sampai saya masuk mes tidak nginjek tanah sama sekali. Benar ya Bang ya? Iya, Pak. Sudah aspal semua, Pak. Semuanya aspal. Iya, dan itu sangat berkesan, sangat berkesan itu Bang Wira. Mulai dari turun pesawat, jalan sampai masuk mes, semuanya tidak injak tanah. Perkebunan yang sangat sudah established sekian lama gitu. Kemudian pekerjaan-pekerjaan khusus Bang dari tempat Abang ya, divisi traksi itu yang menggunakan alat berat itu apa aja Bang? Kalau pekerjaan khusus sendiri, Pak, yang menggunakan alat berat, yang pertama itu security drain, Pak, untuk batas-batas wilayah kebun kan, Pak. Ya, sama umumnya di kebun-kebun yang lain juga, Pak. Kemudian untuk LC, Pak, kita biasanya menggunakan bulldozer, Pak. Untuk apa Bang? Bulldozer, Pak. LC, Pak. Oke. Iya. Untuk pekerjaannya sendiri itu ada uprooting, Pak. Uproot, Uprooting itu ya mencabut tunggul kan, Pak, tunggul pohon. Kemudian di staking
Stack. Nah, Stack itu pekerjaannya meliputi menggeser tunggul ke samping kan Pak, ya. merapikan ke samping, membuang, kemudian ada ripping Pak. Ripping itu menggunakan ripper yang ada di bulldozer untuk mengangkat akar-akar pohon tadi Pak, yang Ya masih kayak tersisa dicakar di ya, kayak tanah. digaruk, kayak Iya Pak, dicakar Pak. Heeh. Kemudian Pak, untuk daerah yang underletting dilanjutkan dengan pekerjaan membuat teras Pak. Terasan ya, terasing. Terasan Pak. Sedangkan untuk area yang flat dilanjutkan menggunakan traktor Pak untuk pekerjaan ploging Pak. Apa itu? Iya, ploging itu dia Oh, bajak. pajak Pak, membalikkan Ya, tanah kan. bajak ya. Membalikkan tanah, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan harrowing Pak untuk memecah-mecah tanah Pak. Apa penyebutannya apa tadi Bang bahasa Inggrisnya? Harrowing Pak. Oke. Ya. Dan ya itu tadi saya simpulkan tidak ada pekerjaan yang menggunakan excavator atau backhoe loader ya. Artinya yang menggunakan bucket tuh nggak ada ya Bang ya? Iya Pak, kalau untuk penggunaan bucket sendiri biasanya kita gunakan untuk di pembuatan parit saja Pak. Oh iya. Jalan-jalan isi Pak. Itu pakai inilah, pakai backhoe loader ya. Iya, pakai backhoe loader. Pakai roda ya di situ ya. Iya Pak, selain itu untuk perawatan jalan juga biasa kita gunakan ini Pak, scrap Grader. implement dari traktor Pak. Apa itu? Pakai apa tuh Bang? Scrap dia seperti plate. Oh, Pak. scraper ya, kayak motor grader ya. Iya Pak. Tapi dia traktor taruh di tengah ya. Iya Pak. Wah itu unik itu kalau menurut saya itu, karena dia menekannya dari tengah ya Bang ya, dan itu manual ya kalau nggak salah ya Bang ya. Sudah menggunakan sistem hidrolik Pak, tapi kebetulan yang kita punya di sini dia ikutnya di belakang traktor Pak. Oh, jadi tetap pakai PTO ya, pakai Iya, Pak. pompa Ada untuk Indonesia PTO ya. Oh, kalau yang saya pernah lihat itu dia di tengah Bang, manual itu Bang. Iya Pak. Oke. Oh, ini abang punya sudah taruh di belakang dan naik turun sampai tekannya itu pakai PTO, hidrolisnya PTO ya. Iya Pak. Ya, yang menarik ini Bang Wira. Kalau menurut saya bersyukur juga lah Bang Wira, karena abang ini saya pertama melihatnya abang putra daerah dari sekitar situ di Sulawesi. Yang kedua bahwa pekerjaan atau deskripsi pekerjaan yang ada di perkebunan, khususnya divisi traksi ya, yang ada di perkebunan karet itu tidak sekompleks seperti yang ada di perkebunan sawit gitu Bang Wira. Dan ini yang membuat saya melihat bahwa situasinya itu tidak sekompleks juga dengan yang ada di sawit gitu ya. Karena buat saya komunikasi itu udah pasti ya, setiap pagi ya tadi dikatakan lingkaran, mungkin sore atau siang atau sore itu koordinasi bersama Pak Manajer dan asisten yang lain gitu ya, mengenai koordinasi program panennya sendiri itu Bang gitu. Itu sih kalau yang saya lihat, saya bisa simpulkan juga bahwa di tempat abang ini alat-alat yang baru sudah ada apa aja Bang? Alat berat maupun itu. Ya Pak. Alat berat sudah ada yang baru ya? Alat berat yang paling baru ada bulldozer Pak di tahun 2018. Oh, yang pernah waktu saya datang 2017. Itulah yang waktu saya datang itu. Tapi 2018 enggak, saya masuk Sumatera Selatan. Iya Pak, belum Pak. Iya, Sumsel. Waktu itu Bapak belum ada Pak alat barunya Pak. D85. Dia D6R Pak. Caterpillar Pak. Oke. Ya, jalin komunikasi juga lah sama si agen tunggalnya gitu ya Bang ya. Iya Pak. Yang dari CAT itu sendiri yang ada di kota, tapi ya di kota Makassar itu jauh juga, itu 175 km. Iya. Oke Bang Wira, ada lagi yang tambahkan Bang Wira mungkin terkait divisi traksi? Kalau mengenai divisi traksi sendiri Pak, khususnya di transportasi, tantangannya itu Pak, yaitu ketika kita melakukan proses pengangkutan atau loading dari divisi atau stasiun tangki yang ada di divisi Cicerep itu
betul-betul harus kita maksimalkan Pak, karena khawatirnya nanti lateknya bisa mengalami koagulasi Pak atau membubur. Oke. Pada saat membeku itu tuh terjadi apa production tadi Pak istilahnya? Iya, jadi kalau dia membeku Pak istilahnya coagulation Pak. Coagulation. Coagulation Pak. Oke. Itu Nanti kadar kadar ya. airnya sudah menurun Pak. Oke. Jadi itu langsung responnya cepat ya, begitu dapat dari Iya, PPH langsung berangkat ke Crown Rubber Factory. Ya. Iya Pak. Langsung untuk diolah itu Bang ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Itu aja ya. Jadi kendala yang paling besar di situ, tapi itu udah akan akan menjadi satu kebiasaan gitu kan Bang ya. Sudah Iya. dapat intuisinya semua itu. Ya kalau udah kayak gitu feeling kuat semua itu karena bekerja dengan waktu gitu Bang. Sama Iya. mungkin pada saat hujan ya kira-kira Bang ya. Iya Pak. Dan non teknis lah ya, banyak masalahnya mungkin non teknis juga ya Bang. Yang di luar Kalau teknis, masalah. sosial Pak, karena Ya itu masalahnya non teknis tengah-tengah itu. kampung Pak. Iya iya. Bang Wira, ini saya lihat durasinya nggak terasa Bang, sudah setengah jam ya kan. Nah, jadi Iya, Pak. saya sekali lagi berterima kasih nih Bang Wira. Ada ingin tambahkan lagi mungkin Bang Wira ya? Cukup Pak. Oh ya, kalau cukup saya juga terima kasih. Artinya saya bisa sudahi ya Bang. Iya Pak. Saya sudahi karena ini nanti akan saya rencanakan naik tayang di hari Rabu Bang, gitu. Siap Di hari Pak. Rabu, dan Abang nanti akan saya kasih tahu lah begitu sudah naik tayang. Sehingga saya yakin ini akan menambah khazanah pengetahuan gitu ya, para pemirsa juga para pemangku kepentingan traksi gitu ya, sedikit banyak lah mendapatkan gambaran kupasan-kupasan dari Bang Wira tadi di divisi traksi di area perkebunan karet itu sendiri Bang. Bang Wira, terima kasih yang keempat kalinya nih saya ucapkan. Dan Abang tetap semangat, jaga kesehatan gitu ya. Iya Pak. Putra udah berapa sekarang Putra? Ada 2 Pak. Nah, itu sudah inilah hiburan Abang gitu ya, pulang kerja ada putra-putra gitu ya, sehingga saya yakin akan inilah gitu ya, semuanya akan baik pada saatnya gitu Bang, membesarkan keluarga gitu ya, amanah nih Bang, kerja juga amanah dari keluarga dan amanah dari pimpinan gitu Bang. Saya izin pamit ya Bang Wira ya. Lain waktu kita jumpa lagi dan Abang saya akan kabari kalau kita ada satu tema baru yang menarik terkait dengan dunia perkebunan karet gitu Bang. Gitu. Terima kasih Bang Wira. Salam hormat untuk keluarga sama rekan-rekan di sana Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.